Jadi saya baru saja mengikuti training KLT dan 12 tahun yang lalu itu adalah training yang paling bagus dalam hidup saya, yang paling ubah hidup saya. Dan kalau nggak ikut itu saya nggak tahu saya jadi apa sekarang. Dan saya baru ikut riset. Tapi ngelihat lagi dengan kebijaksanaan saya yang sekarang, saya baru sadar kalau KLT itu adalah program yang ada kekurangannya dan tidak lengkap. Sekali lagi ini bukanlah sebuah bukan menjelek-jelekkan atau apa. Mungkin ada beberapa keputusan yang diambil Pak Adi, mungkin karena keterbatasan waktu atau energi beliau, atau mungkin diserahkan kepada pribadi masing-masing dan lain sebagainya. Jadi ini juga hanya pendapat saya, dan kalaupun didengar sampai ke Pak Adi, ini hanyalah sebuah masukan. Jadi ini menurut pemahaman saya, Pak Adi tuh sering uh, mengatakan kalau KLT itu seperti kita tuh melepas rem tangan di dalam sebuah mobil. Pertanyaannya, apakah sebuah mobil yang rem tangannya dilepas itu bisa maju dengan bagus? Tentu menurut saya ada beberapa elemen. Yang pertama menurut saya adalah bensin dari mobil tersebut. Dan menurut pendapat saya dalam analogi ini, bensin itu adalah imprint. Imprint itu adalah pengalaman-pengalaman yang didengar sejak kita kecil sampai sekarang. Jadi contohnya ada seorang yang imprint finansialnya itu sangat bagus. Jadi dari kecil tuh dia sering liatin papa mamanya cuan gitu. Dia ngerti cara ngalipin bisnis, dia ngerti cara handle karyawan, dia ngerti caranya jualan. Dia tuh intinya sudah hebat. Tapi mungkin ada sedikit mental block here and there, itu dibereskan dan tiba-tiba dia bisa melaju dengan sangat kencang. Itu karena bensinnya dia sudah bagus. Kemudian ya, jadi ini sesuatu yang tidak instan kan. Karena imprint itu mesti dikumpulkan dari pengalaman berbagai orang selama bertahun-tahun. Itu kenapa anak orang kaya itu cenderung kaya. Karena biasanya mereka punya imprint finansial yang bagus. Dari mereka kecil, main ke pabrik, main ke toko, papanya bawa ketemu bupati, apa lain sebagainya. Itu imprint. Yang kedua itu mental block yang diajarkan di KLT. Yang ketiga itu menurut saya, gas itu, kalau kita tekan gas, itu adalah masalah motivasi atau emosi lah. Jadi ketika ada orang yang memang gila duit gitu loh, memang dari sananya entah kita sebut passion atau motivasi, ambisi atau apalah, yang ketika mental blocknya dihilangkan, mereka tuh mencat gas itu dengan semangat gitu loh, karena memang dari sananya mereka seneng. Ini juga sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Ada orang yang seneng nyanyi, ada orang yang seneng lukis, ada orang yang seneng main bola, ada orang yang seneng spiritual, ada orang yang seneng melihat pelangi, ada orang yang suka moto kan. Nggak semuanya juga masalah duit. Tapi anggap aja begitu. Jadi seberapa Anda motivasi emosi Anda dalam hal ini. Jadi KLT itu sebenarnya bagusnya di sana kan. Karena kalau Anda handrim dan Anda nggak ngegas kan hidup ini tidak ada masalah kan ya. Kayak saya punya mental block terhadap rokok. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau ada handrim dan nggak ada gas, dan saya juga secara sadar nggak pengen rokok, kan nggak ada masalah kan. Yang jadi masalah tuh ketika handrimnya keangkat, gasnya dikencengin. Nah itu tungkunya tuh error gitu kan. Apa tuh engine-nya error kan, engine-nya overheat. Tapi tentu kalau kehendak gini adalah sebuah analogi mobil, yang menentukan tuh adalah drivernya gitu loh. Drivernya tahu arah nggak, nyasar nggak, masuk jurang nggak, dan lain sebagainya. Dan driver ini kalau menurut pendapat saya itu adalah level spiritual pengalaman kebijaksanaan dari masing-masing individu. Jadi 4 elemen ini kalau perlu mesti balan. Cuman kalau pilih salah satu, harus pilih drivernya. Nah, saya dengar satu kasus ya dari William ya. Jadi mertuanya William nih ikut KLT. 3 bulan oke, nggak ada masalah. Lalu dia ikut kripto. Saya juga main kripto, nggak ada masalah. Tapi dia mainnya sinting. Dia tuh mainnya judi.
Dia ambil duit dari pay later atau dari apalah pinjaman online, diputar, dan kalau nggak salah dia juga main future tapi saya nggak tahu bener apa enggak. Akhirnya utangnya numpuk, utang kartu kredit, utang ini, utang itu, semuanya numpuk, diusir oleh anaknya, mantunya, kemudian meninggalkan utang. Itu adalah sebuah kisah yang tragis. Tentu sangat jahat dan sangat sempit bagi saya untuk menyalahkan ini pada program KLT. Tapi mungkin, kan hanya hipotesa ya, mungkin saja sebenarnya kalau dia nggak ikut KLT dia lebih selamat. Karena handrimnya dia lebih keras. Justru ketika handrimnya dia dilepas, supirnya ugal-ugalan, digas dengan kencang, dia masuk jurang. Jadi kalau boleh saya memberikan input, layaknya sebuah sawah yang sudah lama ditinggal dan banyak rumput dan hama. Ketika rumput dan hamanya dihilangkan, hendaknya lah disebarkan benih yang bagus. Karena kalau enggak, sesuatu yang lebih berbahaya bisa tumbuh di atas sana. Ini hanya saran, supaya ketika handrimnya dilepas, drivernya ngerti. At least ngerti kalau dia enggak ngerti. At least drivernya bisa, kan kalau kembali ke analogi mobil. Kalau Anda white one pun Anda ngerasa, tunggu sebentar, saya tidak tahu. Saya tidak tahu medan di sini. Tempat apa ini? Saya tidak pegang peta, saya tidak pegang apa-apa. Anda tahu, Anda lebih baik berhenti. Oh, ternyata tangkinya kosong. Tangkinya kosong nih. Tangki bensinnya kosong. Anda bisa mikir kan, oh, saya mesti mencari imprint. Gimana caranya jadi kaya? Oh ya, step 1 berteman saja dengan orang kaya. Cara mereka ngomong, cara mereka bergaul, cara mereka mengatur keuangan. Ternyata banyak hal yang bisa dipelajari. Ya kan, ngegas kan terakhir. Yang penting kan Anda kontrol setir yang benar. Anda tahu medan yang benar, tahu di mana jurang, tahu di mana apa. At least Anda tahu. Jadi spiritual seseorang itu mesti sangat diperbaiki. Ya itu pendapat saya sih. Kalau sampai, tolong dianggap sebagai sebuah saran. Pada akhirnya, kalau ngomong saya utang nyawa sama KLT, enggak. Tapi saya berani bilang saya utang hidup. Kalau saya enggak pernah ikut itu 12 tahun yang lalu, saya benar-benar enggak tahu hidup saya jadi apa sekarang. Benar-benar saya enggak tahu. Saya sangat makasih. Ya, selamat malam.